Kesepakatan sudah terjaga terlindungi. Tetapi yang namanya asbab penelitian itu adalah harus. Ketika kami di Kota Mekah, rumah kami temboknya tinggi 4 meter. Itu mau loncat juga nggak bakal bisa. Ali mau lihat itu juga nggak bakal bisa, sulit. Kemudian dikunci gembok, pakai kunci juga, pakai gembok juga. Tetapi kami tiap malam disuruh jaga. Sama aku ya, ada apa aku yang kita disuruh jaga? Bahkan 24 jam jaga ini. Padahal itunya terkunci. Kemudian bukan itu saja, sudah ada penjaga, sudah ada satpam, kita juga disuruh jaga. Subhanallah. Makanya kita melihat kemudian masuk lagi, tidak lepas daripada tawassul dan doa, kita memohon kepada Allah. Pintu masuk Bismillahirrahmanirrahim, ada istighfar, astagfirullah. Maka Allah ma'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau di situ kau sedang membaca istighfar, membaca doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat, dengan doa. Ketika masuk pabrik sudah ada salawat. Inna doa mawqufun baina samai wal ardh hatta tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdoa itu ngambang di atas langit dan bumi. Semua orang yang berdoa pasti sampai kepada Allah. Cuman kapan sampainya? Nah, sampainya ditambah dengan salat ala Nabi Muhammad. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga doa ini dikabulkan. Doa ini dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pemandangan yang bersih, pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus, yang disiplin. Kemudian dengan bijaksana, kemudian melihat suatu masjid, lihat masjidnya bersih. Ini pemandangan pesantren. Kemudian masuk lagi, ada kamar mandinya di depan, kamar mandinya bersih, airnya mengalir. Kemudian ada sendal di toto. Nah, toto sendal katanya orang Jawa. Pak, saya di Mekah noto sendal 12 tahun noto sendal. Noto sendal dari para ulama, para kiai, para ustaz, para masyayikh, para tetamu jamaah haji. Itu noto sendal. Jadi yang namanya noto sendal bukannya suatu hal yang hina, tetapi itu adalah bagian kebijaksanaan melatih diri kita untuk ketulusan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi noto sendal di masjid. Makanya kita kalau ada ulama kiai langsung kita buru-buru kita noto sendal. Apalagi sendalnya guru, sendalnya ustaz kita pegang sendalnya beliau. Sampai di majelis sampai mereka pulang. Lihat, ternyata keindahan tempat seperti ini, kedisiplinan tempat seperti ini, memang hal ini adalah miliknya orang Islam. Ternyata saya katakan ini seperti pondok pesantren. Ternyata ini memang sudah settingannya para kiai, para ulama. Tadi di mobil saya tanya-tanya. Saya ini orangnya futul. Saya seorang yang suka iseng, suka tanya-tanya dengan yang namanya ilmu. Pak, ini Primatek siapa pendirinya? Beliau menyatakan ini pendirinya para ulama-ulama, kiai-kiai dulu. Nah, ternyata Islam itu harus kaya, perekonomian milik kita. Cuma Islam kadang-kadang di akhir-akhir ini suka ketinggalan dalam segi kejujuran, ketinggalan dalam segi manajemen, ketinggalan dalam segi konsekuen, dalam segi waktu. Coba kalau kita melihat ke luar negeri, Pak, contohnya Jepang. Ini saya waktu di Mekah, saya mengikuti program-program Jepang, ada namanya Kona TV, televisi namanya Khawatir. Itu mencontohkan bagaimana masyarakat Jepang kejujuran, kedisiplinan dalam waktu, kemudian penghormatan, ketaatan, kemudian kepemimpinan. Anjir, itu semua ada di Jepang. Padahal mereka bukan dini sanawi, bukan orang yang beragama. Mereka agamanya bukan agama Nasoro, bukan agama sanawi. Tapi mereka punya akhlak dan suluk yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Contoh. Itu ada seseorang naruh dompet di jalanan. Kemudian dompet itu diambil sama orang Jepang, dibawa perjalanan setengah kilometer ke kantor polisi. Pak, saya menemukan dompet. Dikembalikan dompet tersebut dengan alamatnya masih utuh. Itu jalan setengah kilo. Kemudian berbeda dengan masyarakat India dan masyarakat yang lain. Dilemparkan dompet, dilihat. Kemudian ada orang lewat, diambil dompet tersebut, dilihat isinya, diambil dompetnya dibuang. Lihat, ternyata mereka contoh Jerman. Lihat produk-produk Jerman. Saya senang otomotif, sering melihat otomotif itu. Bagaimana Mercedes-Benz, bagaimana BMW, kemudian Prancis dengan produk minyak wanginya yang bagus-bagus. Ini semuanya kalau kita melihat Eropa dulu,
paling tertindas dan ketinggalan. Mereka itu belajar dengan orang-orang Islam. Kalau kita melihat bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang Khalifatul Umawi, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan yang masuk ke Andalusia. Di Andalus sana beliau mendirikan kerajaan Islam, kemudian perekonomian Islam, ulama-ulama didatangkan dari masyrik, orang-orang pintar, kedokteran, ilmuwan, sampai alat musiknya, musik-musik diajarkan di sana. Jadi orang-orang Eropa itu mereka kalau mau belajar harus ke Andalus, ke Cordoba. Kalau sekarang Spanyol, Pak, tahu Spanyol? Samping bandar. Di Spanyol, mereka datang ke Spanyol belajar. Mereka ada belajar kedokteran, mereka ada belajar ilmu hisab, mereka ada belajar tentang operasi, kemudian mereka ada belajar ilmu falak, belajar perbintangan, bagaimana cara membuat perhitung-hitungan, manajemen, kemudian mereka belajar dengan ulama-ulama. Belajar di mana? Di Jami', di Masjid Jami'. Jadi Jami' itu adalah seperti fakultas. Mereka belajar di sana. Nah, mereka belajar di sana, ketika pulang ke negeri mereka diangkat menjadi gubernur, mereka menjadi panglima perang, mereka diangkat menjadi wali kota, mereka diangkat jadi perdana menteri. Karena belajar dengan siapa? Dengan umat Islam. Karena umat Islam ada kejayaan. Makanya di sini Primatek saya kaget. Ini yang mendirikan para ulama, yang mendirikan para kiai perekonomian harus kita pegang. Sampai ada satu pesantren saya pergi ke Tasikmalaya. Pesantren Al-Idrisiyah. Itu dia bilang, Habib, dia bilang secara langsung, Habib, karamat umat Islam yang paling terbesar untuk di zaman sekarang adalah kaya, usaha. Tetapi usaha tersebut harus didasari dengan manajemen, kedisiplinan, kejujuran. Bolehlah kita berkiblat kepada mereka, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, tetapi kita harus berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkiblat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada indahnya seorang ulama yang mengatakan, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, ini prinsipnya umat Islam, prinsipnya Nabi Muhammad, prinsipnya mereka para sahabat Nabi Muhammad, prinsipnya para tabi'in, prinsipnya mereka para ulama-ulama sampai sekarang, bahkan menjadi prinsipnya mereka orang-orang ahli tasawuf. Mereka orang-orang tasawuf ini punya hal yang sangat indah sekali dengan dua kalimat yang sangat indah sekali. Apa kata Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab At-Tadbir Isqat Tadbir? Beliau mengatakan, dabir an la tudabbir, ihdar an la tahdar. Ajib. Usaha, manajemen, dabir, buat manajemen, buat usaha, kedisiplinan, waktu, kemudian manajemen, kemudian tempat, keindahan, marketing, silakan. Jalani itu semua. Itu milik umat Islam. Jangan sampai mengatakan, Pak, sudah, yang penting tawakal sama Allah. Ini kan kadang-kadang kita begini, Pak. Baru mau usaha, Pak, kenapa? Udah, yang penting saya buka toko, ini bagian daripada ikhtiar. Yang penting terus kemudian saya tawakal, bagus. Tetapi mana manajemennya? Mana kebersihannya? Mana manajemennya? Mana kejujurannya? Mana kebaikannya? Mana ketaatannya? Ini harus dijalani. Apalagi ada yang namanya marketing, betul Pak? Yang namanya perdagangan ada urusan marketing. Kemudian logo. Itu sampai ada suatu pondok pesantren ingin membuat air. Itu dia mempelajari logonya aja. Mempelajari logo kadang-kadang 1 bulan. Panggil orang-orang khusus untuk mempelajari logo tersebut. Apa? Ini marketing. Untuk mengeluarkan. Ada bagian daripada tadbir. Dabir, silakan. Bukannya untuk menghabiskan waktu, tidak. Tetapi seorang muslim harus cerdas dan pintar di dalam manajemen, di dalam pembukuan, di dalam keuangan, di dalam kedisiplinan. Ini semua diatur. Tetapi itu semua jangan seperti orang-orang Eropa. Mereka orang-orang yang tidak memiliki agama dabir. Mereka hanya manajemen, menanggung dengan ikhtiar wal asbab tanpa dengan tawakal kepada Allah. Sehingga ketika tidak berhasil, mereka langsung mungkin kepada Allah. Kok Tuhan begitu ya? Tetapi lihat, ketika kita tadbir dengan asbab dan ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau memang suatu hal yang berhasil itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita. Kita menjalankan ikhtiar dan asbab yang wajib kita jalani. Dan kemudian kalau memang ada suatu ketidakberhasilan, berarti ini milik Allah, bukan waktunya.
Mungkin Allah belum memberikan waktu keberhasilan buat kita mungkin masa yang akan datang. Nah, ini bagiannya mereka para ulama-ulama. Dan kemudian satu hal lagi, mereka para ulama-ulama sangat disiplin sekali dengan yang namanya waktu. Sampai ada mengatakan, al-waqtu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Fa in lam taqta qata'a. Kalau Anda tidak memotong waktu tersebut, maka Anda akan terpotong. Maka Anda akan terpotong. Makanya kita langsung disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin keadaan, disiplin pakaian, disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala, disiplin di dalam menoto hati. Makanya dengan kejadian sekarang ini, dengan munasabah-munasabah ini, seperti sekarang dalam bulan Muharram ini, kemudian di dalam pembukaan Muharram ini, kemarin Habib Bagir, subhanallah, beliau membuat sebuah risalah yang dibacakan ketika Roha kemarin, indah sekali. Di antaranya ada al-muhasabah, introspeksi bagaimana di bulan Muharram ini kita membaca doa akhir tahun, yaitu introspeksi sebagai mana yang terdahulu. Dalam satu tahun kita evaluasi bagaimana pembukuan di kantor, bagaimana manajemen, bagaimana pengeluaran, bagaimana pemasukan, bagaimana kedisiplinan, bagaimana masuknya karyawan, bagaimana mereka semua ini dalam peraturan yang kesehatannya mereka itu diatur, makannya mereka teratur, mereka dengan kebersihan, kenyamanan. Ini evaluasi. Tetapi juga dengan hal tersebut al-muhasabah ini juga kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bulan Muharram ini subhanallah, di sini tadi saya bercerita tentang apa kegiatannya. Ternyata subhanallah kegiatan seperti di pondok pesantren. Ada di sini Ustaz Abdul Muti hafidz Quran. Tadi ada hataman Al-Quran, kemudian kami setiap bulan menghatami Al-Quran, kemudian sholat berjamaah 5 waktu, kemudian istighatsah, kemudian berdoa bersama, kemudian ditambah lagi dengan duror, baca maulid. La ilaha illallah. Ini adalah bagian daripada tawakal kita kepada Allah setelah kita menggunakan manajemen kita, usaha kita, asbab wal ikhtiyar, kemudian fatawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Ini bagian daripada tawakal kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan. Makanya saya selalu mengatakan kepada murid-murid, Anda ingin menjadi seorang santri, seorang murid yang berhasil usaha, belajar, jangan mengandalkan hanya tawakal. Kayak kadang-kadang terjadi, Pak, jenengan sepedanya kenapa hilang? Iya Beb, saya taruh di luar, saya tawakal sama Allah, ya hilang. Bagaimana caranya? Ya, ikhtiyar bil asbab, ditaruh di tempat parkiran yang rapi, kemudian dikunci, kemudian pintu gerbang, dan kemudian baru tawakal kepada Allah. Nah, ini baru yang dinamakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini usaha daripada mereka para ulama-ulama, para kiai dan pendiri-pendiri, dan kemudian staf-staf, pendiri, karyawan dari Primatek. Ini mereka mengadakan seperti ini, berjalan seperti ini tidak lain adalah bagian daripada doa, bagian daripada tawasul, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan, untuk kebajikan. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amal yang bersangkutan duniawiyah wal ukhrawiyah, atau yang bersangkutan dengan akhirat. Jangan hanya kita mengenal dunia, tetapi akhirat yang lupa. Dan Indonesia banyak masyarakat ini yang ulet, yang kerjanya ulet, masya Allah, mereka tawakal ibadah, tetapi ikhtiarnya kurang, kedisiplinannya kurang, manajemennya kurang. Ini banyak Pak di Indonesia. Saya bingung kenapa orang-orang Indonesia di dalam manajemen kok ada kekurangan. Makanya studi kooperatif di sini Primatek, saya tanya Pak, jenengan studi kooperatif dengan siapa? Habib, alhamdulillah kami kerjasama dengan Jepang, kami kerjasama dengan Jerman, kami kerjasama dengan Amerika dengan produknya yang bagus. Kita ambil dari mereka, studi komparatif kepada mereka, apa manajemennya, caranya, produknya, keberhasilannya mereka, kualitasnya. Ini yang kita ambil. Nah, Indonesia kadang-kadang kekurangan di dalam kualitas. Mereka hanya mengandalkan tawakal kepada Allah. Lah, kita juga harus menggunakan asbab wal ikhtiyar. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya ingin sampaikan di dalam momen seperti ini, kita mengenal yang dengan namanya Tarikh Al-Hijriyah. Ya. Tarikh Al-Hijriyah. Tarikh Al-Hijriyah atau dikenal dengan Tarikh Al-Arab atau Tarikh Al-Islami atau Tarikh Al-Qamari. Dulu di zaman jahiliyah, ini Tarikh Al-Qamari ini orang bilang mengatakan dengan Tarikh Al-Qamari atau Tarikh Al-Arab.
Orang-orang Arab sudah mengenal yang namanya Muharram, sudah mengenal yang namanya Safar, sudah mengenal yang namanya Rabi', sudah mengenal sudah Jumat. Nah, dengan bulan-bulan itu mereka menamai dari bulan-bulan tersebut tergantung keadaan yang terjadi di masa itu. Contoh, Ramadan, bulan Ramadan. Oh, ini kejadian waktu itu Ramadan Wishidatul Haram karena panas sekali. Kemudian di bulan Muharram dibilang haram, di bulan yang haram Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Karena mereka ini kalau sudah datang bulan Muharram, bulan dikatakan Ashurul Hurum, itu mereka semua tidak ada yang berperang. Karena dulu di antara Gobila dengan Gobila saling berperang. Mereka ta'ar namanya, balas dendam. Tetapi kalau sudah bulan Muharram, kadang-kadang Gobila sana sama Gobila sini duduk, itu mereka tidak ada peperangan. Nanti perangnya kapan lagi? Di bulan Safar. Kenapa dibilang bulan Safar? Lihuluwihi minan nas. Karena sepi, kosong, semua orang lagi berperang. Kemudian mereka berburu keluar. Waktunya di bulan Safar. Di bulan Rabi' waktunya berkembang. Kemudian Jumat waktu syita, dingin. Makanya saking dinginnya sampai kering, sampai terjamal. Makanya dibilang Jumat. Kemudian Rajab, nah dibilang Ashurul Hurum. Sya'ban, ada Ramadan. Syawal, nah dibilang Syawal ini dikatakan Syawal bisyulihi. Wah, mereka kan biasa beternak. Yang namanya beternak dengan ternak kambing, kemudian onta. Nah, onta itu mulai keluar ekornya itu kapan? Nah, kebanyakan mereka bilang di bulan Syawal. Nah, terjadilah penamaan-penamaan tersebut. Nah, dalam penamaan-penamaan tersebut datanglah seorang kakek daripada Nabi Muhammad. Kakek yang kelima, siapa? Usaid bin Kilab. Nah, Usaid bin Kilab ini seorang saudagar, seorang yang kaya, seorang pemuka masyarakat. Ibaratnya mereka beliau ini yang dihormati di zaman tersebut. Makanya kakek-kakek ini nanti semuanya orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia. Di zamannya orang-orang yang terhormat termulia. Makanya nasab Nabi ini nasab-nasab yang mulia sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Semuanya orang-orang mulia. Nah, Usaid bin Kilab ini mengumpulkan seluruh gobila masyarakat. Bagaimana kalau penentuan tarikhul Arab ini kita tentukan bulan-bulannya? Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ini dengan tertib disepakati oleh mereka para gobila. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan Ashurul Hurum. 4 bulan Ashurul Hurum. Ada bulan Muharram, sebelumnya ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ashurul Hurum. Baik, mereka tetap menjalankan mengikuti yang namanya Ashurul Hurum dengan tertib yang sudah ditentukan oleh para gobila-gobila Arab. Nah, ternyata berjalan dengan bulan-bulan tersebut mengikuti dengan bulan Tarikhul Arab. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khalifah, karena Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah setelah wahyu, 10 tahun di kota Madinah, kemudian 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar dan Khalifah Sayyidina Umar itu 17 tahun. Pada tahun ke-17 Sayyidina Umar mengirim surat ke Abu Musa Al-Asy'ari, seorang gubernur yang tinggal di Basrah. Terima surat. Ya Imam, ya Khalifah, ini di bulan Sya'ban, tahun sekarang apa tahun yang lalu? Kebingungan di dalam tahun, di dalam penanggalan. Kemudian subhanallah, namanya seorang khalifah, namanya seorang pemimpin yang adil, yang jujur, yang tawadhu, yang selalu musyawarah kepada masyarakat. Jangankan Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada musyawirun bil amr. Disuruh musyawarah, Nabi disuruh bermusyawarah kepada para sahabat Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Umar langsung inisiatif musyawarah dengan 2 orang sahabat dan dia menantunya Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali dia katakan al-mustasyar muhtaman. Orang apa kalau mustasyar itu bahasa Indonesia? Penasehat. Penasehat itu muhtaman, aman. Bisa diajak untuk merujuk, untuk diajak musyawarah. Makanya Primatek ini mustasyar kaget. Siapa mustasyar? Para ulama, para kiai, para ustaz yang mengarahkan kepada keagamaan, kepada pendidikan, untuk merujuk kepada Allah. Setiap seseorang yang bekerja kalau merujuk kepada Allah, keberhasilan ada di tangan Anda. Ini
Ini suatu keyakinan, keberhasilan. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian istisyarah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, kalau gitu kita tentukan kapan dimulai tarikh hijri tersebut. Ternyata setelah itu kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali, ya sudah, kalau begitu dikit lagi kan bulan haji. Di bulan haji itu semua mereka manusia ya'tun min kulli fajjin 'amik. Mereka semua manusia datang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nah, di situ nanti kita buat pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman bahwasannya nanti akan dilaksanakan yang namanya tahun baru Islam, penanggalan tahun Islam. Para sahabat mengatakan, ya sudah kita tentukan. Ya sudah, kalau begitu dari meninggalnya Nabi Muhammad. Oh jangan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya sudah, ketika turunnya wahyu. Oh nggak pas, jangan. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan, kita mengambil dari tahun yang pas. Ketika itu ada namanya tarikh insan. Oh, tarikh insan, umur manusia. Ketika itu umurnya berapa? 10.622. 10.622 dan kedua, dan ketika itu tahun 622 Masehi pas jadinya. 62 Masehi. Nah, kalau dulu kan ada Masehi ada mengatakan diangkatnya Isa atau Miladatul Masih, ingin mengikuti dari tarikh Masih. Tidak. Kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita ambil tarikh tersebut ketika hijrahnya Nabi Muhammad. Ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah 13 tahun di kota Mekah, kemudian Rasulullah berpindah dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Dan dari awal yang masuk di Nabi Muhammad SAW pada tahun itu dikenal dengan namanya Tarikhul Hijri. Sayyidina Umar ketika itu ditentukan pada tahun ke-17 Hijriah. Akhirnya dijamakan dengan Tarikhul Hijri atau Tarikhul Qamari atau dikenal dengan Tarikhul Islami atau Tarikhul Arab. Ini dengan menama-namakan lagi. Ada apa? Kok kita butuh yang namanya tahun Hijriah, tahun Islam? Ada apa? Ternyata di dalam Al-Quran itu para ulama-ulama mengambil istinbat dari Al-Quran dan hadis, merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Itu terjadi yang namanya fikih. Setiap hukum fikih itu mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan itu dari ijtihad para ulama. Ternyata ahkam di dalam kehidupan itu banyak diambil daripada Al-Quran dan tahun Hijri. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengambil kalender, mengikuti penanggalan tarikh Hijri. Contoh di dalam penanggalan Hijri, di dalam iddatul wafat, ketika seseorang meninggal, seorang istri ditinggal suaminya, ini Allah memerintahkan arba'ata asyhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari hitungan apa? Hitungan Hijri. Kemudian iddatul hamil, kemudian iddahnya orang yang hamil, kemudian iddatul tolak, masalah tolak, ini juga dihitung dari asyurun, dari penanggalan Islam. Kemudian lagi untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, kemudian untuk menentukan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, setiap bulan ini diambil dari pada tarikh Hijri. Dan Allah juga memberikan isyarat kepada orang-orang terdahulu yang dimana Allah menyatakan walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu tis'ah. Ajib. Ternyata Al-Quran juga mengkorek orang-orang terdahulu, menggambarkan orang-orang terdahulu menjadi ibrah, pelajaran untuk Nabi Muhammad, para sahabat tentang kejadian terdahulu. Ingat Ashabul Kahfi, mereka orang-orang yang nginep, yang tinggal di goa selama 300 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin, 300 tahun. Ini 300 tahun itu menggambarkan tahun, yaitu tahun Hijri. Tahun Hijri. Nah, wazdadu tis'ah, ditambahkan tis'ah, berarti di sini karena tahun Hijri ini lebih sedikit. Biasanya 29-30, makanya kadang-kadang bulan Ramadan 29-30. Kalaupun lebih, tidak mungkin besok pasti lihat hilal. Oh ini bulan besok datang hilal. Jadi tapi mustalahi
Itmam salatin yauman. Gak ada yang puasa 31, Pak. Jadi puasa gak ada 31, berbeda dengan Tarikhul Masehi sampai 31, betul? Ya, sampai 31. Nah, dari sini makanya Tarikhul Hijri lebih sedikit jumlahnya. Nah, di situ bisa kita mengambil kesimpulan wazdadu tis'a, yaitu ditambah 9 tahun, berarti 309. Berarti setiap 100 tahun itu lebih 3 tahun. Setiap 100 tahun lebih 3 tahun. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hitung-hitungan di dalam hisab. Makanya orang-orang hisab ahlul Islam ini, Pak, di dalam penanggalan sangat hebat sekali, Pak. Ahlul falak. Contohnya jam. Ini jam dari mana? Jam yang membuat orang Islam di Andalus itu kalau Anda pergi ke Al-Hamra, di situ ada seperti air mancur ada 12. Air mancur itu ada 12 instalasinya. Itu setiap jam keluar air. 1 jam keluar air, 1 jam keluar air. Subhanallah, setelah diduduki oleh mereka orang-orang Eropa, pengen tahu ini umat Islam kok bisa buat jam seperti ini, bagaimana cara? Dibongkar, setelah mau dibalikan lagi nggak bisa. Tidak bisa dikembalikan. Yang lebih ajaib lagi, di sana ada masjid dengan 366 ventilasi. Setiap hari matahari dari ventilasi yang satu, ventilasi yang kedua, ventilasi yang ketiga itu disesuaikan dengan hari-hari. Makanya umat Islam mereka punya urusan hisab, urusan ilmu falak itu sangat hebat sekali. Makanya urusan manajemen, di dalam urusan hitung-hitungan umat Islam nomor 1, Pak. Dulu kita pernah mengikuti seminar di Kudus, perlombaan bagaimana menentukan jatuhnya daun dengan ilmu falak. Ajib, jatuhnya daun, tetapi memang nggak pas. Tetapi dengan waktu yang takol, waktu yang sangat hampir tepat, yang dari seluruh dunia, yang menang dari mana? Dari Jawa, dari Kudus. Berarti orang Indonesia ini pintar di dalam hitung-hitungan, teliti di dalam hisab. Makanya hisab di Indonesia ini pintar-pintar, cerdas-cerdas. Matematikanya pintar-pintar. Dulu saya ingat ada teman saya, dulu saya Pak Sazuli, saya hampir belajar ke SMA Taruna Negara di Magelang. Itu saya pengen sekolah di Akabri, pengen jadi Kapolri, Pak. Saya senang yang namanya dulu yang namanya Jenderal Bintang 1, Brigadir Jenderal, Bintang 2 Majen, Bintang 3 Letjen, Jenderal, kemudian sampai itu kemudian di bawahnya ada kolonel, di bawahnya ada letkol. Itu kita sampai hafal. Sampai saya pergi studi kooperatif 4 kali saya ke Magelang pengen masuk di sana. Kita lihat kedisiplinan, kemudian kepemimpinan, itu dilatih semuanya. Indah sekali tempat tersebut. Pesantren tetapi pendidikan militer. Saya tertarik. Ternyata waktu itu ketika lulusan dan saya kekurangan koma. Yang menang teman saya, matematikanya 10. Ternyata orang-orang Indonesia pintar matematika, Pak. Nggak kalah dengan orang-orang luar negeri. Orang Indonesia lebih pintar di dalam ilmu matematika, di dalam ilmu hisab. Contohnya saya punya Kiai Asrori, itu lulusan Peloso. Dia, subhanallah, dia mengajar saya falak, ilmu falak. Itu sepapan bor full semuanya. Itu tulisan saya sampai bingung, ini apa nomornya semuanya. Falak semuanya tulisan. Sampai pernah dari tulisan tersebut saya suruh beli kalkulator. Nanti beli kalkulator Casio. Setelah beli kalkulator Casio, kemudian diprogram sama beliau kalkulator dengan cos, tan, ada begitu. Itu diprogram sama beliau, dikeluarkan, dipencet tak diprogram. Habib, nanti saya pinjam 1 minggu. Itu program. Ini kiai orang kampung, rumahnya di Pasuruan, di Binongan. Dari Pasuruan masih 30 kilo. Jauh di desa. Saya nganterin sampai kejauhan rumahnya dia. Ustaz, ya itu rumahnya dengan jauh banget. Ini saya dulu memang kalau ngomong seperti itu, Pak, belajar memang. Bukan belajar. Makanya kalau belajar jangan belajar karena belajar benar sama ustaz, sama kiai, sama habaib di sana. Akhirnya saya anterin, subhanallah, kiai bagaimana sudah Habib ini. Coba gimana kiai caranya? Ya sudah Habib, enggak usah repot-repot gitu-gitu. Habib tinggal pencet ini, keluar Allah salawat. Dengan jumlah segini, tanggal segini, hari ini itu jam subuh 5.4, jam 4.47, semua tuhur jam segini, ini segini. Kemudian pemasukan tanggal tahun hijriahnya seperti ini. Nanti bulan depan tanggal segini. Subhanallah. Itu semua tertata dengan kalkulator. Hebat ya. Ternyata orang-orang Indonesia banyak orang sakti. Sakti dalam ilmu, di dalam pendidikan.
Makanya kita jangan kalah. Subhanallah, di sini Primatek saya bersyukur sekali di sini setiap momen-momen acara di sini dihadiri oleh mereka para ulama, para kiai untuk apa? Kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kembali kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keberhasilan akan kita dapatkan. Kita tidak mencari keberhasilan, kita mencari keuntungan. Tidak. Kita bermain dengan matematika Allah. Jangan sekali-kali bermain dengan matematika Anda. Kalau Anda bermain dengan matematika Anda hasilnya akan 0. 1 tambah 1, 2. Tetapi kita mengambil matematika Allah, 1 tambah 1, 500. Iya, matematika Allah. Apa matematika Allah? Berkah. Berkahnya bagaimana? Ya ini, sholat berjamaah, kemudian dengan zikir, dengan aurat, dengan sholawat, dengan hataman Al-Quran, kemudian ditambah dengan para ulama, para kiai, ustaz-ustaz, dan kemudian kita dengan manajemen, dengan asbab wal ikhtiyar. Makanya dabir adalah dabir. Jalankan manajemen Anda, tapi jangan sekali-kali mengandalkan dengan usaha Anda sendiri. Andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum mendapatkan keberhasilan, itu semua Allah belum menentukan. Jadi kita tidak meminta kepada Allah Tuhan begitu ya, tidak. Jadi kita langsung introspeksi diri kita, kembali kepada kita, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, ini kita bermain dengan manajemen Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan majelis seperti ini, dengan dihadiri oleh Habib Abdul Bagir, ada Kiai Zuhdi, Kiai Jazuli, Kiai Toha, kemudian Ustaz Ridwan Hafiz Abdul Muti yang selaku mulazamah di tempat ini melaksanakan salat berjamaah dengan qiraatul Quran dengan suara yang bagus, suara yang baik. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah bagian daripada tawassul, bagian daripada doa kita. Semoga Primatek tetap langgeng dan berhasil mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan di dalam segala urusannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi qawli subhanahu wa ta'ala